Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Om Bonang, channel yang membahas tentang aku, mainan, dan 90-an. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat ya, dan tidak kekurangan satu apapun. Oke, di video kali ini gue akan membahas salah satu barang yang bisa dibilang cukup ngehits ya pada zamannya di tahun 90-an. Apa ya kira-kira? Pastinya kalian sudah tahu dong, di judulnya aja udah jelas ya. Oke, kali ini gue akan membahas kacamata 3D jadul RCTI tahun 90-an. Buat kalian yang hidupnya sejaman sama gue, alias waktu masa kecilnya itu di tahun 90-an, pastilah ya tahu sama kacamata ini. Ya, ini kacamata 3D, ini Anaglip, jadi 3D jadul RCTI ya. Oke, kita bahas tampak depannya dulu. Di depan ini ada logo Extra Joss ya. Dulu sponsornya ini salah satunya. Terus ada logo 3D di sini. Ini juga 3D lagi. Ini juga 3D lagi. Terus ini ada warna-warnanya. Terus kacanya itu berbentuk apa ini? Kayak plastik atau kaca film ya. Terus warna kacanya nih hitam dan transparan alias bening. Biasanya ini biru dan merah tua ya. Oke, kita lihat sampingnya sebelah kanan atau kiri nih. Ada logo MVP Multivision Plus. Maklum ya, orang Sunda bisanya cuma nyebut Multivision Plus ya. Ini salah satu rumah produksi punya keluarga Punjabi ya. Terus di sini ada sponsor lagi, Softly Shampoo 3-in-1. Ada logo 3D lagi. Terus ini frame-nya ceritanya untuk yang nyangkutin ke telinga. Kemudian sisi sebelah lainnya yaitu ada logo RCTI, masih jadul ya. Ini RCTI pertama nih, logonya kayak gini. Terus kacang garing 2 kelinci. Ini logo 3D. Sini ada warna-warnanya sama. Ini juga buat nyangkutin ke kuping. Oke, terus kita lihat dalamnya. Ini udah agak warnanya nggak bersih lagi ya, maklum lah ya, udah tua, udah lama, udah berapa tahun, dari tahun 94 atau tahun 95-an kalau nggak salah. Mungkin kalian ada yang tahu tahun berapa ini ada, bisa berikan komentarnya di kolom komentar ya. Oke, di sini di dalamnya sebelah sisinya itu ada tulisan 3D Video Woodland Hills CA USA. CA ini California, USA, United States of America. Jadi berasal dari Amerika ya, made in-nya mungkin. Terus sisi sebelah sininya ini nama-nama tayangan yang di 3D-kan oleh RCTI waktu itu ada Gara-Gara, Lika-Liku Laki-Laki, Ada-Ada Saja, dan Remi. Oke, nanti kita akan membahas ini satu persatu ya. Tapi sebelumnya gue akan ngebahas apa sih kegunaan kacamata 3D ini. Pertama, Anaglip ini fungsinya yaitu bisa memfilter warna yang digunakan untuk melihat film 3 dimensi atau tayangan 3 dimensi. Jadi penonton bisa ngerasain tuh persepsi 3D itu seperti apa. Jadi lebih realistis gitu gambarnya ketimbang kalau misalkan nonton dengan mata telanjang. Dulu sebelum ada bioskop 3D itu di TV kayak RCTI yang programnya gue sebutin tadi, kalau dengan mata telanjang pusing kita lihatnya. Jadi gambarnya tuh tumpang tindih, ada banyak banget gitu kan ininya, dengan gambar yang sama tapi kayak renyak gitu TV. Bahasa kampungnya keluar, renyak. Nah, kalau sekarang kan di bioskop tuh ada yang polarized, yang 3D-nya tuh polarized lah gitu ya tulisannya. Nah, ini lebih murah gitu. Kita bisa bikin sendiri juga
dari karton sama kaca film gitu. Biasanya sih warna merah sama biru. Jadi kalau kita pakai kacamata ini lebih hidup. Kayak misalkan ada gambar air muncrat keluar gitu ya. Seolah-olah keluar gitu dari layar kaca atau monitor. Itu bisa dirasain sensasinya pakai kacamata ini gitu. Nah, itu adalah sedikit penjelasan tentang kacamata 3D Anaglip ini. Kalau sekarang udah ada di bioskop itu biasanya teater yang 3D. Bentuknya bukan begini, tapi nah kayak ini. Begitu. Jadi dulu tuh gue dapetin ini di harga 1.000 kalau nggak salah. Saudara abang ipar gue jual. Jadi gue ngerengek sama nyokap gue kan, minta dibeliin kacamata ini. 1.000 itu dulu kayaknya susah banget ya ngumpulin duit 1.000. Selain RCTI, SCTV juga ngeluarin. Dia sponsornya itu Wings kalau nggak salah. Nah seperti itu. Terus juga belum lama sih, tapi udah masuk ke tahun 2000-an ya. Kalau nggak salah Indosiar juga ngeluarin yang seperti ini. Nah, gue punya 2 varian. Yang satunya lagi, sebentar. Ini dia. Ini juga ada baca logo Extra Joss. Terus kaca filmnya juga sama, hitam dan bening atau transparan. Tapi di sini lebih dominan warna hitam ya. Di frame-nya ini. Di kertasnya ini, kartonnya. Di sini ada bacaan logo 3D. Terus warna merahnya kayak bulat-bulat gitu. Terus pinggirnya ini ada tetap Multivision Plus. Kenapa Multivision Plus? Nanti kita akan bahas. Terus biasa kayak yang tadi sama Softly Shampoo 3 in 1. Terus ini juga sama. Sebelah sininya ada logo RCTI jadul. Terus kacang garing 2 kelinci. Logo 3D lagi. Ini juga sama bentuknya. Terus dalamnya juga sama, putih, 3D Video Woodland Hills. Nah, kenapa Multivision Plus? Karena memproduksi sitkom. Ini ada judulnya, pertama Gara-Gara, Lika-Liku Laki-Laki, Ada-Ada Saja. Terus ini kartun Remi. Kalau nggak salah, pernah juga tayang Candy Candy, cuma di sini nggak ada ya tulisan Candy Candy. Kalau nggak salah ya, Candy Candy juga pernah sempat tayang versi 3D-nya gitu. Oke, untuk tayangan 3D ini di TV zaman dulu, RCTI khususnya, dia menayangkan tayangan-tayangan yang berjudul ini. Nah, bedanya sama SCTV itu, kalau nggak salah, Anak Ajaib, terus apa lagi ya? Lupa lah. Mungkin kalian ada yang ingat yang di SCTV itu tayangan 3D-nya tuh apa aja sih? Boleh komentar di kolom komentar ya. Kita akan membahas satu persatu secara singkat apa itu sitkom Gara-Gara, Lika-Liku Laki-Laki, Ada-Ada Saja, dan kartun Remi. Berikut tayangan-tayangan yang memakai teknologi 3D di RCTI. Yang pertama ada Gara-Gara. Serial sitkom yang satu ini tayang di tahun 92-an di RCTI. Diperankan oleh Lydia Kandau, Jimmy Gideon, Sion Gideon, dan Habil Gideon. Wah, keluarga Gideon semua ya. Oke, serial ini hadir dan tayang di tahun 92 di RCTI. Ini bisa dibilang jadi pionir buat tayangan sitkom lainnya di Indonesia ya. Menampilkan keluarga yang dibalut dengan akting dan drama komedi. Yang gue lupa, tayangan pas 3D-nya tuh di sebelah mananya ya. Yang kedua ada Lika-Liku Laki-Laki.
Nah, setelah suksesnya sitkom Gara-Gara, RCTI menayangkan Lika-Liku Laki-Laki yang terbentuk dari 4 sekawan, yaitu Eman, Dery, Komar, dan Ginanjar. Lika-Liku Laki-Laki menceritakan bagaimana 4 pria itu menjalani kehidupan mereka sehari-hari dengan menyelesaikan masalah di dalamnya yang mengundang gelak tawa para penonton. Nah, bedanya Lika-Liku Laki-Laki sama Gara-Gara itu tidak memiliki unsur horor sama sekali. Penting gak sih? Tapi kehadiran sinetron Lika-Liku Laki-Laki ini adalah bagian dari serial komedi Indonesia di era 90-an. Ini karena 4 sekawan sering melakukan improvisasi. Begitu, lagi-lagi gimana 3D-nya ya? Yang ketiga ada saja. Ingat, ini judul sinetron serial sitkomnya ya. Diperankan oleh Rudy Salam sebagai Leo, Nurul Arifin sebagai Maya, terus ada Kiki Fatmala sebagai Kiki, Fuad Alkar sebagai Wan Abud itulah ya. Nah, bedanya sama Gara-Gara, di sini tuh sitkomnya tuh lebih luas lagi pelakunya atau pemainnya ya. Lebih luas dan lebih kompleks lagi ceritanya. Sinetron ini diproduksi oleh Multivision Plus. Ditayangkan di RCTI mulai tahun 92 sampai 96. Episodenya berjumlah 130 episode dan dimainkan seminggu sekali. Sinetron jadul emang ya, seminggu sekali loh. Nggak ada stripping. Yang keempat, ada serial kartun Remy. Tidak seperti yang tadi tuh, yang ini lebih berasa efek 3D-nya karena kartun ya. Terus gambarnya juga kayak lewat-lewat gitu, jadi berasa banget nongol di mata. Itu dari segi teknologi. Dari segi cerita, keren dan sedih deh pokoknya. Selain lagu openingnya enak, itu tadi ceritanya seru dan sedih. Cerita petualangan Remy ini berasal dari sebuah novel klasik karya Hector Mallet yang ditulis pada tahun 78 dengan judul aslinya bahasa Prancis ya, Sans Familier alias Nobody's Boy. Pada tahun 70-an, novel ini diadaptasi oleh Tokyo Movie Shinsa untuk dibuat serial animasinya. Tayang pertama kali di Jepang pada tahun 77 dengan judul E Nakiko. Serial ini kemudian diterjemahkan ke bahasa Indonesia sebagai Petualangan Remy. Cerita yang mengisahkan tentang perjalanan seorang anak laki-laki bernama Remy, status sebagai anak yatim piatu. Singkat cerita, Remy mulai menemukan berbagai hal dalam perjalanan hidupnya. Orang-orang yang disayangi, tempat-tempat yang disinggahi, dan tentu saja penderitaan tiada tara ia harus rasakan. Itu dia tadi sedikit penjelasan tentang kacamata 3D Anaglyph dan review kacamata 3D jadul RCTI ini. Nah, bagi kalian yang pernah punya atau masih punya, mungkin masih ada, masih disimpan, dan bagaimana sih sensasinya nonton pakai kacamata ini dulu pas tahun 90-an, boleh sharing di kolom komentar di bawah ya. Bagi kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe, like, dan share. Kasih gue saran dan masukan kalian agar gue bisa membangun lebih baik lagi channel ini ke depannya. Sekian dari gue video kali ini. Nantikan video berikutnya hanya di channel Om Bonan. We are the 90s forever young. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.